Hai semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel YouTube aku. Dan di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana sih caranya aku dalam mengelola keuangan bulanan. Tapi sebelumnya, terima kasih yang sudah klik video ini. Buat teman-teman yang baru kali ini mampir di channel YouTube aku, jangan lupa tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang udah setia pantengin channel YouTube aku, terima kasih banyak. Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat dan baik-baik saja. Amin. Gak terasa ya teman-teman, sekarang sudah masuk bulan November, sudah waktunya kita atur uang lagi, waktunya kita budgeting lagi. Tapi di video budgeting kali ini spesial buat aku, karena untuk budgetingnya bukan budgeting untuk aku sendiri, tapi aku akan budgetin teman aku. Jadi teman aku ini bekerja di salah satu daerah di Gunung Kidul, tepatnya ya pokoknya di Gunung Kidul gitu aja ya. Dengan gajinya itu 1.200.000. Di sini nanti aku akan coba menggunakan metode persentase, di mana banyak yang mengatakan bahwa metode persentase ini banyak diminati oleh generasi milenial. Tapi nih sebagai anak muda pada umumnya ya, apalagi masih single, masih lajang gitu kan ya, gimana sih caranya nerapin budgeting tapi nggak nyiksa diri? Jadi buat kalian para generasi milenial, yuk kita langsung aja ke videonya. Oke, jadi seperti yang sudah aku katakan di awal, di sini aku menggunakan metode persentase ya, 50 30 20, di mana nanti 50%-nya itu untuk kebutuhan, lalu untuk 30%-nya keinginan dan 20% sisanya untuk tabungan. Lanjut kita ke saving dulu, karena gimana pun namanya tabungan itu harus disisihkan ya teman-teman ya, bukan disisakan. Jadi langsung aja di situ aku bagi lagi jadi dua, ke investasi dan juga dana darurat. Nah, untuk investasi teman-teman bisa ke emas aja ya. Sekarang tuh kayaknya banyak banget mini gold gitu yang ada 0,25 gram, setengah gram juga ada. Jadi kalian bisa beli aja kecil-kecilan di situ, atau uangnya kalian taruh dulu nih, kalian sisihkan dulu di dompet keuangan kalian untuk beli emas, digabung dengan alokasi investasi di bulan selanjutnya. Jadi bisa beli yang lebih besar kayak gitu. Nah, kalau untuk dana darurat ada yang nanya bisa di skip nggak? Jangan di skip, tolong jangan di skip. Karena kenapa? Aku sendiri itu pernah hampir menyesal karena nggak menyiapkan dana darurat. Seperti yang teman-teman tahu ya, 2019 akhir itu kita ada yang namanya virus corona, dimana banyak banget yang di PHK, banyak banget yang nganggur, nggak ada pekerjaan, karena mereka nggak ada dana darurat yang mereka siapkan. Akhirnya mereka bingung jual ini, jual itu, dan itu adalah hal yang salah menurut aku. Jadi buat kita yang masih muda, apalagi kalian yang gajinya itu lebih dari UMR, ayo kita sisipkan dana darurat, kita sisahkan dana darurat, karena bagaimanapun kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita nanti. Oke, kita lanjut ke giving. Untuk giving aku bagi jadi 4 ya teman-teman ya. Ada sedekah, sinking fund, liburan, sama dana pensiun. Di sini aku coba jelasin untuk sinking fund dulu. Di situ alokasinya ada lumayan besar ya, 185.000, dimana itu nanti akan aku gunakan untuk membeli barang-barang yang ingin aku beli. Jadi seperti yang biasa aku bilang ya teman-teman, coba kita biasakan diri kita untuk nabung dulu baru beli. Contoh nih, misal kalian mau beli skincare, oke, kita bikin dulu nih challenge nabung untuk skincare. Nah, nanti dananya itu kita ambil dari dana sinking fund ini. Jadi nggak mempengaruhi dana-dana yang lain kayak dana darurat atau mungkin uang-uang yang lain untuk grocery atau yang lainnya kayak gitu. Kalau untuk dana yang lainnya, teman-teman itu opsional, jadi kalian bisa ikutin sesuai yang aku tulis, atau kalian bisa sesuaikan juga dengan keinginan dan kebutuhan kalian masing-masing. Tapi fungsi dari dana pensiun di situ sebenarnya buat para generasi sandwich, untuk memutus generasi sandwich itu sendiri. Jadi ketika kalian umur 50 tahun ke atas nih, kalian masih mandiri dalam finansial. Jadi itu adalah pilihan kalian ya. Mau kalian siapkan dari sekarang atau nanti-nanti, silahkan. Lanjut kita ke bagian terakhir yaitu living. Di situ seperti biasa, langsung aku tulis aja ada grocery, cuma aku bagi jadi 2. Grocery untuk pribadi juga untuk pokok orang tua.
Lanjut ada bensin, internet, hiburan juga buat aku kalau mau main-main, ada gift, snack dan juga lain-lain. Buat teman-teman yang merasa nominal di sini itu cocok dengan kalian, cocok dengan daerah kalian tinggal, kalian silahkan bisa ikutin. Atau buat teman-teman yang lain, kalian bisa sesuaikan dengan biaya hidup di daerah kalian masing-masing. Nah, kalau untuk dana gift di situ aku tulis 15.000. Sebenarnya itu aku tujukan untuk uang kondangan atau uang kado ulang tahun. Jadi misal ada yang ulang tahun, ada yang kondangan gitu ya, yang nggak terduga-duga, seenggaknya kita udah punya persiapan, kita udah punya dana yang kita kumpulkan gitu, jadi nggak mempengaruhi dana darurat atau dana-dana yang lain. Karena kan memang nggak setiap bulan ada hajatan dan ada teman kita yang ulang tahun gitu ya, jadi dananya ini malah bisa kita kumpulkan makin banyak. Nah, kalau kita merasa dananya udah terlalu banyak atau udah cukup banyak, malah bisa kita alokasikan ke dana darurat atau mungkin malah bisa kita alokasikan ke sinking fund. Jadi sebenarnya dana gift ini menguntungkan buat kita. Lanjut kita ke sesi paling terakhir. Jadi kita buat spending tracker, dimana buat nge-track pengeluaran kita dalam 1 bulan. Jadi kita tuh tahu nih pengeluaran kita tuh membengkak di mana, kesalahan budgeting kita tuh gimana, dan tentunya ini akan memudahkan kita ketika kita tutup budget. Nah, buat kita para pemula, ini jangan lupa diisi biar kita tuh makin tahu kondisi keuangan kita yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, itu tadi teman-teman budgeting dari aku untuk para generasi milenial. Semoga cukup membantu dan membuka mata teman-teman semuanya untuk memulai budgeting dari sekarang. Not dari aku nih, teman-teman. Kalian bisa cari penghasilan tambahan, mungkin jualan online, atau kalian bisa join affiliate. Sekarang banyak banget ya affiliate. Terus kalian juga harus utamakan kebutuhan daripada keinginan, itu yang paling penting. Dan juga berpikirlah 2 kali sebelum kalian menggunakan uang. Segini dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Dan kalau teman-teman ngerasa video ini cukup membantu dan bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like dan juga di share ke teman-teman yang lain supaya kita bisa budgeting sama-sama. Dan kalau ada pertanyaan atau mungkin teman-teman mau request dibikinin budgeting atau template menabung atau apapun itu, coba kalian tulis di kolom komentar. Kalau aku bisa, pasti akan aku jawab dan pasti akan aku buatin buat kalian. Oke, jadi sampai di sini aja ya. Terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa di video-video aku yang lain. Dadah.